Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamdan Muhaimin, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya berada di SMA Negeri 1 Purwonegoro dalam rangka wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Purwonegoro, Bapak Dr. Ahmad Junaidi Abdullah MM. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau selaku Kepala SMA Negeri 1 Purwonegoro berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf Pak Junaidi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana menurut Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral, Pak? Iya. Pertama mengidentifikasi dulu ya. Oke. Mengidentifikasinya yang pertama kita memiliki SOP. Ya, SOP itu harus berdasarkan semua regulasi yang terkait, bahkan berlandaskan 4 pilar ya, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Turunannya tentu berbagai regulasi ya. Karena waktu singkat ya, saya berbagai regulasi yang terkait ya kan, sehingga disusunlah SOP. Jadi standarnya untuk mengidentifikasi itu berdasarkan SOP, standar operasional prosedur ya, atau prosedur operational standard bahasa Inggrisnya. Nah, dari situ bisa dipantau dengan segala turunannya, pernik-perniknya ya, itu. Kemudian yang kedua, istilahnya itu kita harus, ini hanya kias ya, telinga harus lebar, mata harus jeli gitu ya, luas. Nah, sehingga teridentifikasi lah permasalahan itu. Namun jangan lupa tadi kan Pancasila, kita harus ini apa namanya, berdasarkan ketuhanan, ya, kemanusiaan. Nah, dengan kata lain tidak sembrono ya. Iya, betul. Nah, tapi setelah identifikasi itu baru kita tahu ini apa tadi, dilema etika atau kejujuran moral ya? Menimbulkan dilema etika atau tidak, etika dan moral apa satu-satu? Dan atau Pak? Dan atau moral ya, iya. Nanti satu nggak apa-apa. Jadi kita melihat udah muncul masalah tadi berdasarkan identifikasi saya sih sebenarnya nggak bisa saya, kami timnya itu minimal TMS ya. Manajemen sekolah, yang pokok adalah kepala sekolah, wakil 4 orang, kemudian TU. Jadi kadang-kadang diperluas dengan pendamping wakil. Gitu. Nah, jadi setelah diketahui bahwa masalah itu ini bukan dilematik ya, masalah etika tadi ya, sehingga apa namanya, setelah teridentifikasi berusaha untuk memecahkan masalah itu dengan, kalau saya gini ya, saya muslim, Al-Quran, hadis dalam arti yang tepat ya, itu tepat semua, jangan salah paham maksudnya ya, harus paham gitu, jangan salah paham. Itu dalam arti betul-betul inti moral ya, inti sumber ya. Nah, dalam berbangsa negara udah saya katakan tadi berdasarkan 4 pilar. Nah, kemudian Jawa itu kan berdasarkan tinggal rasa atau kosbiro kan, bukan papan ada pan saling mengungki, wani ngeladul kasani itu masuk semua itu. Kemudian kalau masalahnya ini tadi cukup rumit ya, itu kan namanya dilematik kan. Iya, betul. Ya, kita berusaha untuk kepriwe iwae kecekel banyune boten buta. Nah, selanjutnya arif lan bijaksana. Nggih, betul, Pak. Itu yang kita pegang. Nah, kalau Melayunya salah satunya adalah Melayu otomatis Indonesia. Bagaimana itu apa namanya, ibarat rambut ya terjatuh di dalam gandum atau dalam tepung, bagaimana tepungnya atau gandumnya itu tidak diserahkan, rambutnya dapat dicampur. Kalau terputus berarti masalahnya nggak selesai. Gitu. Nah, itu ya dengan kata lain landasannya tadi adil ya, betul. Diperintah oleh Allah. Betul sekali, luar biasa sekali Pak Junaidi. Terus nomor 2 Pak, selama ini bagaimana Bapak Junaidi mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang
dua kepentingan sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu gimana Pak untuk Itu ada kaitannya dengan pertanyaan pertama. Dari hasil identifikasi itu ternyata itu eh, berarti dicontohkan dua orang ya kan? iya sama-sama benar itu. Nah, ada dua orang atau dua kelompok lah ya, Betul, betul, itu sama-sama benar. Iya. Nah, sama-sama benar. Yang jelas itu pertama diajak bicara. Kalau hanya dua orang kan ini perorangan dulu, jangan langsung dipertemukan. Betul, betul. Ini ilmu penting untuk saudara. Iya, siap, Pak. Bahkan Iya, siapapun yang mendengar Iya. wawancara ini itu dari bagian dari filosofi tadi loh ya, Iya. dari agama, filosofi, bangsa tadi kan, pilar tadi itu dipahami dulu perorangan, ya, karena ada dua orang. Iya. Kalau kelompok A, kelompok B, jangan langsung dipertemukan. Iya, iya. Nah setelah diajak bicara si A dan si B atau kelompok A, kelompok B tadi, nah barulah situasi jangan lupa ya. Iya, betul. Kalau situasinya itu memungkinkan, artinya tidak akan mengganggu inkondusif ya. Kita kan inginkan kondusif. Kondusif. Nah, itu kita pertemukan. Saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kita asasnya kan keadilan kemanusiaan, dan itu tidak mungkin sama persis loh. Iya, iya betul. Pasti ada. Tentu saja ada. Makanya diidentifikasi tadi itu yang matang ya. Iya, iya betul. Nah, oleh karena itu sang kepala dalam ini saya insya Allah. Iya, iya. Alhamdulillah. Kita punya catatan misalnya di buku ini atau di laptop gitu kan, atau di HP. Betul. Yang kita pimpin itu kita pantau dulu. Controlling itu sekarang ada dua makna bagi saya. Pemantauan dan pengendalian. Bahkan pengendalian dan pengawasan menurut saya. Nah, jadi dimonitor, dipantau berarti, dikendalikan, diawasi. Kalau diawasi kan agak jauh. Tapi kalau pengendalian itu kan hampir setiap hari Iya, kita lihat gitu kan. Nah, itu nanti kita, kalau pengalaman saya, insya Allah deh, kalau yang sudah alhamdulillah ketemu perbedaan. Ketemu ya. Nah, inilah kita sangat bijak ya, harus sangat bijak menyampaikannya. Nah, kembali berarti kepada orang dua atau dua kelompok ini. Makanya kita, pemimpin itu harus berwawasan. Ya wawasan yang saya katakan tadi, kita ini satu bangsa, satu tanah air. Iya, betul, Pak. Misalnya satu agama sama orang Indonesia, tidak seagama kita sama bangsa Indonesia. Betul. Nah ini kita tidak mungkin dibiarkan hal ini berlarut, kan gitu. Hendaklah ada yang memaklumi salah satu. Nah jangan lupa kita ini bersaudara yang itu. Jadi kembali kepada etik dan moral yang bersangkutan juga. Betul. Itu ya makanya kita Indonesia itu kan mulai dari dia sekolah bawah ya, sampai kurang tinggi kalau batas CTA misalnya kayak gitu kan, itu udah terbentuk di dirinya. Kuncinya itu approach ya, pendekatan ya, baik heart to heart. Saya tambahkan, kalau saya dengan hati saya memimpin dengan hati. I am managing, I am leading by heart without hating, you know. Dari hati ke hati ya Pak. Dengan hati tanpa kebencian. Luar biasa. Memanage dan memimpin. Walaupun kadang yang dipimpin bikin jengkel tetap. Iya, tapi jangan benci. Ya. Jangan benci. Bisa kok. Tetapi melalui proses. Pada saudaraku, bapak-bapak, ibu yang terhormat, ini bukan apa-apa. Memang menemukan ketemu ke tahap itu tidak gampang, memang proses panjang. Betul. Ya, coba deh. Bukan coba kalau saya, bukan yang menggurui. Kalau yang saya lakukan selama ini, terutama sejak tahun sekian lah, itu. Ya disebut dengan Arif Bijaksana kan gitu. Iya. Jadi kita tetap menegakkan, kemudian tanpa benci, aturan ditegakkan, ya agak keras kan nggak mungkin selalu soft and hard ya pendekatannya itu. Kadang keras, soft approach, ada approach, ya gitu kan. Nah itu tadi dengan landasan yang aku bilang tadi cukup kok. Iya, agama, sebangsa tanah air, empat pilar, ini budaya, filosofi salah satunya ada dua lah minimal. Filosofi Melayu, miring Indonesia, filosofi Jawa, dari dalam kurung Indonesia. Insya Allah deh. Ya, baik. Lanjut. Ya, terima kasih Pak, sangat luar biasa sekali. Baik, Pak Junaidi, untuk selanjutnya adalah
kira-kira tadi Pak Joni sudah menyampaikan langkah-langkah ya Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Pak Junaidi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ya, Yang efektif, dianggap paling efektif. yang efektif ya, yang efektif. Ya, karena ini pernah sih, yang lebih prinsip gitu kan. Sekali lagi, jangan lari dari identifikasi tadi. Kita pegang benar itu hasil identifikasi. Akan mempengaruhi selanjutnya Pak? Ya, jelas. Makanya pertanyaan seperti itu. Iya. Yang membuat soal ini, Assalamualaikum, halo, salam Indonesia. Yang membuat soal ini hebat nih. Iya betul Pak. Nah, jadi satu sampai ke berikutnya itu ada keterkaitan. Betul Ya. sekali. Menguji yang diwawancarai dan yang Betul Pak. Bu. Terus ini Pak. Bentar, saya jawab dulu. Oh iya. Ulangi lagi pertanyaan. Yang dianggap paling efektif Iya. itu yang bagaimana Pak? Ya, yang paling efektif hilangkan suuzon. Suuzon ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya negative thinking. Negatif. Kita tetap positive thinking. Walaupun kita sudah tahu ya Pak, dia itu negatif sebenarnya kita Iya, tahu ya Pak, tapi tetap iya, kita anggap karena kita pemimpin. Saya pemimpin. pemimpin Oh, dalam iya, hal ini. Pemimpin itu kan orang tua. betul. Ya, yang paling efektif itu adalah identifikasi tadi dipahami, Iya. dijadikan modal untuk memecahkan masalah itu. Betul. Nah, segera melakukan rapat terbatas tim manajemen, kemudian rapat lebih luas lagi, itu namanya conditioning, di pengkondisian, sehingga masalah itu dilokalisir sebegitu rupa untuk menghindarkan suuzon garis miring fitnah tadi. Iya. Dari suuzon maksud saya bisa menjalar ke fitnah. Jadi antara mereka kan bukan urusan mereka, Betul. kan sudah ada orang yang dapat diberi kepercayaan untuk menyelesaikan itu. Sehingga conditioning itu sangat penting. Lagi-lagi kita jangan emosi. Saya tidak mau tahu yang lain, jangan usah cawe-cawe, tidak bisa. Apalagi zaman ini zaman medsos. Otoriter ya Pak. Ya, melainkan ayo kita cari jalan terbaik. Ada lagu itu. Ku cari jalan terbaik. Sangat bijaksana sekali luar biasa nih Pak Junaidi. Sehingga masalah itu kelar, sama-sama menjaga kondusivitas yang udah dijalin. Lanjut. Terus ini Pak, kira-kira ada tantangan nggak Pak dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar itu Pak? Tantangannya apa itu Pak? Ini menarik sekali nih. Saya sebagai pemimpin kecil, halo para pemimpin, ya, dapat dikatakan secara filosofis ya, setiap keputusan selalu akan menyentuh orang lain. Iya, betul. Dengan kata lain selalu menguntungkan dan merugikan orang lain. Iya, betul Pak. Oleh karena itu, sebelum kita ambil keputusan itu, panjangnya saya singkatkan aja. Iya, Pak. Sebelum decision making, harus di lingkaran sebelum decision making itu ada yang namanya human relationship. Jadi dijaga dulu kemanusiaannya, hubungan antar manusia. Dengan kata humanism ya. Jadi kemanusiaannya itu dipelajari dulu. Andai kata saya ambil keputusan ini, maka sejauh mana sih akan menimbulkan efek negatif kemanusiaan? Sudah memikirkan efek juga ya Pak ya? Harus efek negatif lah ya. Iya, negatif. Sebanyak mungkin menimbulkan efek positif. Yang selanjutnya terjadi akan ada pro kontra. Iya. Jarang tidak. Nah, bagaimana lebih banyak yang pro, sedikit yang kontra. Iya. Gitu loh. Nah, dengan demikian kalau pengalaman saya, kalau yang sudah ya, iya, betul. Alhamdulillah. Makanya kita harus integritas dong. Integritas pertama saya pada Yang Maha Kuasa, pada Allah SWT sebagai Muslim. Nah, itu nanti akan muncul kok. Ini memang tepat gitu kan. Nah, ada yang kontra bisa diyakinkan ini sudah terbaik untuk kita. Kepentingan lembaga, dalam hal ini Isma Satu Kesatuan Negara, otomatis kepentingan bangsa dan negara. Baik Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, ketika dalam suatu tertentu ada kasus dilema etika, kira-kira diselesaikan langsung atau menunggu jadwal atau bagaimana Pak? Iya. Apa tergantung berat ringannya? Situasional ya. Situasional. Jadi tidak bisa bertahan salah satu ajak begitu caranya. Itu ada yang seketika atau nunggu, itu sesuai situasinya. Situasi kan dipengaruhi oleh siapa pelakunya, ya kan? Iya, betul. Ini where di mana, when kapan terjadinya, why mengapa ini terjadi, ya kan? Nah, terus objeknya siapa, gitu kan? Nah, jadi how to memecahkannya, when memecahkannya, itu kan pertanyaannya di when. Iya, betul. Kapan? Ya kan? Kita lihat situasi yang dipengaruhi oleh berbagai macam yang saya katakan tadi. Nah, itu
tidak jarang harus seketika itu, ya. Tapi jangan lupa kemanusiaan. Saya ambil contoh begini, saya ingin menegakkan kehadiran itu jangan terlambat, Iya. ya kan? Ini benar-benar ini penting, wahai siapapun yang memimpin, bukan saya menggurui. Ini pengalaman saya. Jadi sedikit pengalaman saya. Seseorang namanya Ibu Setia, misalnya. Misalnya. Ibu Setia. Jadi pagi-pagi saya berada di depan teras. Nah, Ibu Setia ini saya udah lama duluan datang. Dia baru datang. Kan sekarang ada presensi. Saya lihat jam ini jelas lama. Ya, betul. Proses gini-gininya gini-gini. Iya. Jadi terlambat misalnya. Nah itu yang apalagi ada teman Ibu Setia ini di sekitar itu. Kalau lembaga pendidikan ada siswa apalagi. Betul. Itu jangan dipecahkan saat itu juga. Suddenly itu nggak bisa. Kalau itu karena manusia tadi. Betul. Menjaga perasaannya Pak ya. Iya dong. Manusia kan bermacam-macam Iya, yang dipikirkan. Perasaannya, harga dirinya, dan sebagainya. Jadi usahakan senyum dulu. Walaupun di sini kita bagaimana. Nanti diajak bicara. Iya. Panggil, diundang, beri pengertian. Paling banyak itu bagus tuh diberi pengertian ke pengalaman saya. Apalagi lembaga pendidikan saya dimanapun deh. Itu ajaklah orang itu ke hati dan logika. Betul. Hati dan rasional. Ya kan? Heart and rational. And relationship and reality. Banyak kenyataan. Nah, biasanya orang tuh dia kan mikir nih sama dengan dewek. Jangan merasa pemimpin itu kalau saya ya merasa diri sendiri yang menganalisa. Yang kita pimpin yang lawan bicara kita menganalisa juga. Berilah dia kesempatan memproses pikirannya untuk menanggapi. Biasanya positif deh. Iya. Betul. Alhamdulillah. Selalu positif ya Pak. Iya. Baik. Adakah seorang atau faktor-faktor yang saya tambahkan dulu yang penting. Ada kalanya yang ini seketika langsung Pak ya. Kalau yang katakan tadi tidak dilanggar manusia utama kan, ketika arogansi kan dipikirkan semua. Nah, ada kalanya harus menunggu jadwal kan ada tadi. Iya, ada sesuai dengan momennya. Momennya itu waktu yang sudah yang tepat ya Pak ya. Kapan gitu kan. Betul ya. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak, atau membantu pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya. Apa yang mempermudah Pak? Yang pertama, seorang pemimpin dalam hal ini, maaf ya, saya ya. Iya Pak. Jangan pernah merasa pemimpin itu sendirian. Hendaklah menganut prinsip atau sistem kepemimpinan kolektif partisipatif. Ya, kolektif partisipatif. Nah, terutama kan dengan yang lingkungan manajemennya dulu. Nah, jadi saya kepala SMA di Purwakarta mempunyai wakil 4. Ya, bisa jadi kepada kasih waktu itu 1 ya, pendamping waktu juga ada. Bisa jadi salah seorang di antara tim manajemen tadi kita ajak bicara, gitu kan? Nah, bisa jadi diajak bicara semua. Nah, kalau tidak cukup dari hasil pembicaraan tingkat manajemen tadi dibawa ke floor atau pakai audiens ya, yaitu segenap guru pegawai itu. Semuanya Pak ya. Dinas atau briefing kan? Briefing ya. Nah, itu harus dilakukan. Makanya pengalaman saya ya itu selalu dalam pantauan. Jadi diri kepala SMA ini dalam hal yang saya rasakan, yang saya alami, jangan pernah kita tuh walaupun berada di luar sadar bahwa saya ini pemimpin, yaitu kepala SMA Purwakarta. Artinya kita selalu mantau, makanya Bu, minta tolong HP saya Bu. Dari situ. Oh ini, maaf ya Bu. Nah, selalu dipantau Pak ya. Saya insya Allah 24 jam ya. Siapapun boleh, jangankan guru, gawai, siswa, OSIS yang bukan OSIS, boleh dia menghubungi saya. Itu sangat membantu. Karena jangan lupa loh, tidak merasa terganggu kita ini sama tidak. Kalau selama ini ya, itu kita jangan lupa loh ya. Ini kan kepentingan bersama. Betul. Rencana itu dibuat bersama, tujuan bersama yang ujung-ujungnya kepentingan bangsa dan negara. Betul. Jadi makanya kalau yang saya alami, jangan merasa siapa aku ini. Walaupun sesekali tak muncul ya, namanya egois kan. Betul. Nah itu dikekang, dikendalikan sebegitu rupa. Dia memberitahu, dia bertanya,
Itu kalau masalahnya selesai, sing senang sinten, Oke. sama-sama senang. Saya sebagai kepala SMA senang, yang menanyakan masalah itu juga senang. Yang nauzubillah min dzalik, yang jelek itu mohon maaf, tidak cocok menurut saya, tidak pantas. Biarkan orang bertanya itu numpuk gitu. Iya, iya, iya. Nah dia apalagi numpuk di pikiran dan di hati mereka, Betul. kan menimbulkan kedongkolan kan, Betul. kejengkelan, hate jadinya, hate, Betul. benci kan. Nah kita bagaimana sebanyak mungkin orang tuh like. Itu ya itu tadi nggak apa-apa kita baca, oh siswa. Nah, kadang dia konfirmasi, kadang dia konsultasi. Iya, kadang informasi tok. Kita beritahu, kadang telepon langsung kalau mau cepat kalau saya. Ke OSIS misalnya kan. Gimana nak? Sebagaimana yang ditanyakan di WA tadi. Ini kita ini ya bisa langsung. Silakan nak, Bapak dengarkan. Sangat terbuka ya Pak. Iya. Nah, kita kan orang tua loh ya. Betul. Tidak mungkin semua kita iyakan, kita saring, tapi dia udah nyampaikan ke kita. Iya, betul. Nah, gini nak ya, karena Bapak tidak bisa menjawab dalam telepon ini, insya Allah nak, jam 9 besok pagi kita ketemu ya di sekolah gitu. Itu kira-kira. Jadi begitu juga dengan guru. Iya. Saya insya Allah nggak terlalu banyak menghalai juga saya. Ya, jadi kebersamaan dong. Bersamaan. This is our organization, not my organization only. Together dong. Iya, bersama-sama. Iya, dan ini lambang pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Ya kan, dan lain-lain tadi. Lanjut. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang disampaikan oleh Pak Junedi tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Junedi petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Ya, pengalaman apa Dilematika itu? Yang paling apa tadi? Yang pengalaman yang paling yang dipetik dari ya, kegiatan ini Pak. Iya. Pengalaman petik pertama dari diri saya dulu. Ini alhamdulillah ya, saya memang bercita-cita jadi pemimpin dari kecil. Nah, berarti kan sudah memang dilandasi niat dari awal. Betul. Nah, sehingga apapun yang dihadapi, walaupun sebagai manusia biasa ada kalanya, waduh kok pengen ini banget ya. Berat ya Pak. Bersih diri banget sih. Ya. Tapi sadar kalau memang saya memang mau, ya lanjut artinya sampai dewasa. Nah, banyak membaca. Ya. Jadi banyak membaca sehingga kita ini banyak solusi, banyak ide, banyak inspirasi, tidak kekeringan ide, termasuk solusi. Betul. Itu kalau yang paling apa tadi? Yang paling pertanyaannya. Pengalaman pembelajaran yang dapat dipetik Ya, dari pengalaman. itu sehingga dengan kata lain, kalau saya tidak, ini pengalaman ya kan. Iya. Jadi niat, cita-cita, pengetahuan, berarti banyak membaca, ya kan. Berorganisasi, memunculkan wawasan. Nah, wawasan itu wawasan untuk diri sendiri, lingkungan dia, spektrum loh ya. Iya. Sekitar kita semakin luas, ternyata kan berbangsa, bernegara, bahkan dunia gitu. Karena kepala SMA. Kalau kepala SMA, mohon maaf ya, kalau pengalaman saya ya, tidak ngerti perbandingan di mana sih kemajuan Indonesia, di mana lemahnya Indonesia, dia tidak tahu. Ya, akhirnya kita bisa kurang mampu mengarahkan ke tujuan yang lebih luas dan penting ya, sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah. Misalnya mengapa kurikulum berubah dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka? Ya kita baca filosofinya apa ini. Nah, yaitu menyesuaikan dengan kepentingan zaman. Kan gitu. Jadi seperti itulah. Itu kalau saya dengan adanya persiapan niat, ini persiapan diri, berorganisasi, wawasan, tanpa kebencian, nasionalisme sejati. Terus saya siapa, sukunya apa, dari mana, silsilahnya bagaimana, asal dia di dalam organisasi saya, dalam hal ini suatu negara, itu adalah saudara saya semua setanah air, mengajak mereka, mari kita melaksanakan tugas dengan etos kerja dan kinerja yang tinggi, dan itu ikhlas sehingga menimbulkan etos kerja dan kinerja yang tinggi menurut saya. Ikhlas, sadar benar bahwa ini adalah bangsa negara kita sama-sama. Ini dengan lupa sejarah penting. Dengan dilatar belakangi sejarah Indonesia yang sudah begitu pahit, pengorbanan yang begitu banyak. Saya orangnya agak lebay. Kalau saya ngomong ini agak hampir nangis saya. Ini bukan main, pengorbanan pahlawan kita. Dan itu perlu disampaikan ke mereka. Penyadaran gitu loh. Jadi tidak tiba-tiba seperti ini kita ini. Ini moyang kita sudah sangat panjang sejarah mereka. Baik kerajaan yang jatuh bangun ya, dihantam oleh penjajah, yang akhirnya kita berjuang bersama
dikeroyok penjajah itu dari Sabang Merauke dengan Pulau Rote dengan dia yang satu kita mendirikan Indonesia ini selanjutnya namanya NKRI kan. Nah, perusahaan ini itu jangan lupa itulah yang menimbulkan kalau yang saya petik ya menimbulkan semangat yang tinggi dan insya Allah always and ever. Jadi insya Allah seperti itu di latar belakang tadi. Jadi kalau kita apalagi sampai kita sukuisme, ya kan? Nah, rasis ya Pak ya. Iya, itu jangan. Itu jelas akan melemahkan semangat. Betul. Jangan lupa, termasuk kita dimanapun berada kan, pergaulan sekolah ini keluar, itu di luar sana saudara kita semua. Iya, betul. Dan sama-sama, apalagi pendidikan, hampir saya tutup ya. Pendidikan itu adalah sebuah ekosistem. Ekosistem of education itu, education of system itu kalau dibalik-balik. Artinya apa? Pendidikan itu adalah suatu sistem yang merupakan kepentingan semua orang. Kan gitu. Nah, karena itu memang harus berwawasan luas. Tuh, kalau wawasan picik ya kalau pengalaman saya repot kita. Ya apalagi benci. Iya nggak boleh kita aduh guru ini. Ya, kalau begitu tapi tanpa benci bisa nggak ya belajar? Ya, itu yang sulit Pak. Proses kehidupan. Kalau saya salah satunya yang tidak bertentangan dengan agama saya, tidak bertentangan dengan Pancasila, oleh beriman, kayak menurut saya itu filosofi Jawa. Saya ulangi lagi. Mungkin banyak sih ngambil ini, ya ngambil kembali kalau udah punya, jangan dibuang dong, bagus ini. Ya aku ulangi lagi, ya kan itu yang saya petik ya dan pelaksanaan tugas saya udah cukup tua ini, ya kan. Nah, alhamdulillah saya udah mimpin ini sekolah keempat, alhamdulillah SMA keempat, alhamdulillah ya ini kan cerita, jadi udah wajar dong saya menyampaikan pengalaman saya sedikit gitu kan. Saya nggak ngerasa terkeliru. Itu internasionalnya apa? Nah, ini empati. Jadi simpati dan empati ya, tinggal terkeliru. Papan ada depan, ya monggo nanti diterjemahkan. Itu nikmat banget dong. Saya insya Allah tahu definisinya dan tahu bagaimana pelaksanaannya. Dan udah saya laksanakan. Ya, yang saya bisa. Lanjut. Tadi wani ngalah lur kasane. Memang abot. Ya kan? Berani kalah ya Pak? Iya, mengalah dulu, mengalah. Ya kan mengalah untuk menang. Menang apa? Menang bangsa. Lah umpamanya ada rencana kami lah ya. Tapi misalnya agak semena-mena dilaksanakan, kan rugi. Iya kan? Nah, kita mengalah. Bagaimana mengalahnya biarlah dulu besok panggil. Jangan seketika lagi, jangan ada hubungan lagi. Sabar. Ini. Lanjutnya lagi tadi kalau perlu di ballroom dan jero. Menghadapi masalah itu berbagai masalah semua isinya. Iya betul. Insya Allah itu tepat. Bagaimana dengan Arif Lan Wicaksono, wani ngelar ursane dan lain-lain tadi, ibarat mengambil ikan, ya. Iwae kecekel banyu nih, boten putar. Tidak keruh ya Pak ya? Tidak keruh. Ya mudah-mudahan tahu semua ya. Ya itu kemudian tadi ibarat rambut yang jatuh dalam gandum atau tepung. Bagaimana tepung atau gandumnya itu tidak berserakan, rambutnya bisa diambil. Kalau putus berarti masalahnya tidak selesai. Kata orang naudzubillah dzalik ibarat api dalam sekam. Naudzubillah dzalik tidak boleh. Jadi yang lainnya lagi bagi saya jangan membiarkan masalah berkembang. Jadi problem itu dipecahkan, ya. Tidak bisa sendiri tadi kita manajemen dong. Manajer punya tim ya Pak. Iya manajer itu kan minimal kan memanage 6M. Man, money, material, mesin, method marketing. Yang paling susah, kalau boleh saya bawa bahasa Jawa, saya paling angel. Kui man to man. Ya, saya kan pemimpin. Pemimpin terutama ke orang dulu. Nah, itu yang susah. Oleh karena itu, yang aku bilang tadi lah senjatanya itu. Masih banyak senjata lain, ya kan? Tapi kalau saya rasakan itu, saya menikmati yang Jawa tadi. Ingat rasa posisi papan depan, saling ngomong ke, wani ngalah rukasane. Kalau perlu, tidak akan jadi bumerang misalnya. Mikul durung dan jenuh. Riwe iwa kecil banyak membutuhkan Arif Lan Wicaksono. Demikian menurut saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Ini tidak ada tujuan untuk sombong atau arogan, tidak. Ini khususnya untuk generasi muda ini. Saya bangga dengan saudara, ya. Saudara adalah salah seorang generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Amin. Berusahalah, berpikir, belajar ya, berpikir dan bekerja keras. Bagaimana era penyenangan yang sosial dan lainnya lebih hebat daripada kami. Kalau tidak lebih hebat berarti Indonesia jalan tempat. Kalau lebih jelek berarti Indonesia mundur.
Itu. Berarti harus lebih hebat ya Pak ya? Ya Harus maju. harus lebih Iya, hebat iya. daripada kami. Ya Siap kan? Pak, siap. Kalau lebih saya minta maaf. Allahumma biqil al-tarik. Nasrul minallah wa tarik. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sama. Sunedi, luar biasa. Beliau ini Yang baik, kepala boleh. sekolah yang sudah banyak sekali pengalaman. 4 sekolah Pak. Alhamdulillah ini udah SMA keempat. Ada yang keempat luar biasa sekali. Tadi dari pembicaranya sangat bijaksana sekali dalam pengambilan keputusan. Semoga beliau sehat dan terus sukses Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sunarso dan rekan saya Hamdan Muhaimin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan tugas wawancara dengan kepala sekolah. Sudah bersama kami Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Susukan Kabupaten Banjarnegara. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan pada beliau. Langsung saja untuk mengawali tugas wawancara kami. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Narso, Pak Hamdan Muhaimin. Gimana sehat? Alhamdulillah Pak. Pak Rajat sehat Pak? Ya begini. Alhamdulillah Pak. Saya hidupnya sehat, ya, Ya, amin. panjang umur, terus kamu juga ya, bisa melaksanakan tugas kedinasan saya dengan lancar. Amin. Ya, Pak. Ya, mohon maaf Pak, kami mendapat tugas untuk melakukan wawancara yang kaitannya dengan pengambilan kebijakan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih waktunya, Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami. Jadi saya akan pertama menanyakan ini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak, yang mungkin terjadi di sekolah Bapak? Oh iya. Gini ya Mas, berkaitan dengan mengidentifikasi kasus yang memang pasti ada ya, setiap sekolah pasti ada namanya kasus, masalah yang merupakan dilema etika atau mengambil sebuah keputusan yang barangkali ada kedua belah pihak yang benar, atau kemudian ada semacam bujukan moral yang salah, ini pasti benar gitu. Itu memang tidak mudah Mas, tetapi sebagai pimpinan pasti punya pertimbangan Mas, punya pertimbangan yang harus segera diambil, tetapi tidak akan merugikan salah satu pihak yang berkasus atau berseteru, baik dengan sekolah dengan wali murid, sekolah dengan komite, sekolah dengan lingkungan sekolah, kemudian pimpinan dengan anak buah, itu pasti akan bermunculan. Nah, kebetulan saya dibekali pendidikan basic saya itu memang orang konseling, jadi itu sangat membantu saya dalam mengendalikan, memimpin SMP Negeri 1 Susukan ini. Jadi intinya bahwa saya pasti akan mengambil sebuah keputusan yang dimungkinkan sama-sama benar setelah dilihat kasusnya seperti apa, perlu seperti apa. Pada prinsipnya tidak ada yang merasa disalahkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi yang salah ya dengan sendirinya dia akan menyadari kesalahannya, yang benar juga tidak jumawa terhadap kebenarannya. Kemudian ketika sama-sama benar ya, kita sama-sama benar, ini pimpinan harus punya kebijakan Mas. Jadi tidak boleh ngeblok sana, tidak boleh ngeblok sini. Pasti ada sesuatu benang merah di dalam persoalan itu, bahwa benar itu belum tentu bisa diterima. Maka sebuah kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi benar pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Nah, dalam etika seperti ini, dalam dilema seperti ini, kita memang harus mengambil sebuah keputusan yang tidak menyakiti pihak yang lain dan bisa diterima oleh kedua belah pihak atau banyak pihak. Barangkali itu Mas yang bisa saya berikan untuk jawaban yang pertama ini. Iya Pak. Jadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin ada di sekolah itu tadi dengan itu ya Pak. Tidak menyalahkan salah satu pihak itu ya Pak. Artinya dua belah pihak nanti bisa sama-sama menerima ya Pak. Ya. Intinya seperti itu. Jangan menyakiti lah. Jangan menyakiti, yang benar juga jangan jumawa terhadap kebenaran. Terus kemudian ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kalau Bapak dituntut ada kasus-kasus, ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, dan sama-sama
mengandung nilai kebajikan. Ini juga dituntut seorang pemimpin itu harus cerdas, harus bijak. Gitu. Saya punya prinsip begini Mas, ketika harus mengambil keputusan yang berbau dilematis, terus sama-sama punya kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebenaran dan kebajikan. Saya tetap prinsipnya satu gini Mas, pemimpin harus mengambil keputusan itu harus cepat. Jangan sampai ada persoalan apapun tertunda atau sengaja ditunda atau bahkan dijadwal, saya nggak mau. Karena masalah datangnya tidak pernah terjadwal. Betul. Maka ketika datang ada sebuah masalah, seorang pemimpin harus mengambil sikap dengan apa? Dengan cepat. Cepat ditangani. Jangan sampai ibaratnya api itu dibiarkan, walaupun meletik ya, tapi nanti kita dibiarkan akan membunuh, akan membakar semuanya. Yang pertama harus cepat. Yang kedua harus tepat dalam menangani. Ini kasus apa? Kasus siswa, kasus guru, kasus apa? Itu kan apa masalah keuangan, apa administrasi, apa guru yang bejut dan sebagainya, atau guru yang nyinyir dan nyonyor dan lain sebagainya gitu kan? Itu harus tepat penanganannya, tidak bisa diseram bahu ya. Itu. Dan yang terakhir dalam mengambil keputusan harus benar. Jangan ngeblok karena Pak Muhaimin misalnya orang dekat saya, terus kamu ternyata orang yang sering menentang saya gitu misalnya. Itu tidak boleh ada pertimbangan seperti itu. Kedekatan pribadi nggak menjadi bahan pertimbangan. Tetapi yang menjadi pertimbangan adalah sebuah kebenaran yang saya ambil yang tidak merugikan kedua belah pihak, tetapi bisa diterima oleh pihak yang berseteru gitu dalam tanda kutip. Gitu Mas. Jadi begitu ya Pak. Jadi Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini dengan 3 metode itu tadi ya Pak, cepat, tepat, dan benar ya Pak ya. Insya Allah seperti itu. Iya. Kemudian yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus yang mungkin ada unsur dilematika atau bujukan moral? Dalam prosedur itu atau langkah-langkah yang harus saya tempuh ya, biasanya itu saya tidak selalu menggunakan langkah kuratif. Artinya langkah pengobatan. Saya lebih ke preventif. Jadi sebelum masalah ini timbul, kita harus berusaha bagaimana agar semua itu bisa bekerja bersama-sama dengan rasa aman, rasa nyaman. Jadi meminimalisir adanya persoalan atau masalah di segala bidang. Berarti mencegah dulu. Mencegah dulu. Jadi jangan membiarkan udah rame baru kita malah menjadwalkan. Sementara kita kan sekarang ini kan dunia ini berjalan begitu cepat. Perubahan dunia itu sudah global dan digital. Jadi masalah hari ini sama masalah besok udah berbeda-beda. Maka sebelum mengambil sebuah keputusan menyelesaikan permasalahan, ya pastinya kita harus bagaimana mencegah sedini mungkin agar tidak muncul persoalan-persoalan baru yang justru malah kadang-kadang bukan urgen, gitu Mas. Ya Pak. Ini terakhir Pak yang saya tanyakan. Tadi sudah langkah-langkah ya Pak, prosedur yang ditempuh itu. Yang terakhir, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada terutama kasus-kasus dilema etika Pak? Kasus-kasus dilema etika. Itu memang benar Mas. Jadi ada tantangan begini. Ketika ya ini pengalaman pribadi ya. Ketika ada pihak berseteru yang mereka berawal dari merasa mereka itu yang benar. Ketika belum sampai kenapa jadi kasus kan karena mereka merasa yang benar. Kamu punya pendapat yang ya Pak Narso ya, menurut saya benar gitu. Contoh di guru agama ini kan ada 3 guru agama ya. Ketika ada tugas dari kepala sekolah, kamu maunya mengambil kebijakan seperti ini. Tetapi yang 2 orang mungkin dia punya gagasan lebih baik. Ketika bertiga itu sesama guru PAI tidak bisa menyatukan pendapat, otomatis kan masuk ke meja kepala sekolah kan, ketemu dengan kepala sekolah. Nah disitulah kepala sekolah itu harus tahu kenapa kamu menurutmu ini yang benar, alasanmu apa? Nah terus alasannya panjenengan yang sebelah ini apa? Kan begitu. Nah ketika dia benar, menurut saya mana yang paling benar dan paling tepat saya ambil keputusan di situ.
Ini yang kadang-kadang sulit, Mas. Jadi kepala sekolah harus balance, pimpinan harus balance, tidak boleh menerima informasi sepihak. Jadi pihak-pihak yang berseteru atau bermasalah atau berkasus itu harus digali dulu. Identifikasi ya, Pak. Harus diidentifikasi, gitu loh. Kadang kan kayak kemarin pernah ada persoalan siswa ya mencuri, benar-benar mencuri. Guru BK udah tahu datanya, dia nyuri. Apakah kemudian yang nyuri kemudian dia langsung mengaku? Kan enggak kan? Dipaksa-paksa orang sudah tidak mengaku. Kok dipaksa-paksa? Padahal sudah ada bukti, sudah ada saksi yang melihat bahkan. Jadi tetap selalu menutupi. Maka saya sampaikan, ini satu-satunya orang yang bisa mengorek mulutnya anak ini yang mencuri barang adalah orang tuanya. Panggil orang tuanya. Biar ini clear, tidak ada dusta di antara kita. Hitam kita katakan hitam, gelap katakan gelap. Kan seperti itu kemarin kan. Dan undur-unduran ibu bubar berjabat tangan. Itu yang tadi, yang terakhir saya sampaikan itu tadi harus bijaksana. Itu yang. Jadi keluar dari ruang BK, keluar dari ruang saya, misalnya udah selesai, udah bisa saling menerima, udah berangkulan, udah saling senyum gitu, saling maafkan, tidak akan mulai lagi. Seperti itu, Mas. Berarti ini pertanyaan dari saya cukupkan, Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Pak Hamdan Muhaimin. Oh, masih ada ya? Masih ada, Pak. Baik, Pak Rojat, untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Tadi itu kayaknya pernyataan itu sudah ya? Sudah tadi itu. Yang atasnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika? Kadang kan mungkin menyelesaikan di tempat langsung atau mungkin dijadwalkan dulu. Kira-kira seperti apa, Pak, dalam menjalankannya? Ya, Mas. Yang namanya menyelesaikan sebuah kasus itu tidak ada tata kelola, tidak ada jadwal. Makanya tadi kan saya punya prinsip. Ketika ada masalah itu harus cepat. Jangan menunggu masalah itu melebar kemana-mana. Jadi ketika ada persoalan, bahkan sebelum ada persoalan ada tindakan namanya preventif gitu kan. Sosialisasi tentang apa. Kita kan yang kita jadwal itu kan misalnya ada namanya apa? Rapat dengan Dewan Guru. Itu pun juga kadang sewaktu-waktu bisa rapat karena memang ada kepentingan dinas yang harus segera disampaikan. Nah, jadi saya tidak pernah mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus. Jadi mipil gitu loh. Ketika muncul ada masalah, tidak usah tunggu hari esok. Pokoknya harus secepatnya. Iya, harus secepatnya agar kasus itu, masalah itu tidak melebar kemana-mana. Kalau Pak Rojat menjumpai kasus yang langsung di depan saya, terus salah itu kira gimana? Contohnya masalah apa? Misalkan ada guru yang terlambat, itu bagaimana? Terlambat, terus kelas kosong, gitu. Saya tahu sendiri, kayak gitu kan. Saya tidak pernah hal seperti itu saya bawa dalam rapat, nggak pernah. Karena saya pernah jadi anak buah. Ketika saya punya kesalahan diungkap oleh pimpinan di forum, saya sakit hati loh. Jangankan saya sadar, saya sakit hati bahkan ngancam. Kapan kepala sekolah yang beriang ortok ini, misalnya kayak gitu loh. Kapan kepala sekolah butuh saya tidak akan ikuti perintahnya. Itu akhirnya munculnya dendam. Jadi kita memanusiakan manusia, ngewong ke wong gitu loh. Jadi ketika ada pendekatan persuasif, ketika saya melihat dengan mata kepala saya, contoh beberapa kali. Sudah tahu lah jam dinas jam 7.30 ya, misalnya atau jam 7 dari sekolah. Ketika dia terlambat, saya saat itu juga, tidak nunggu nanti, saya tanya, tidak saya tegur, saya tanya, baru datang Pak, ada apa? Kok sampai jam segini baru? Apa? Kan bisa saja kasus ban bocor, ya kan? Kasus mungkin suaminya atau anaknya lagi sakit dan sebagainya. Kita harus tahu dulu alasannya kenapa mereka itu terlambat. Baru nanti saya bisa tahu bagaimana saya menyelesaikan orang seperti ini bagaimana. Karena belum tentu orang yang datang itu karena malas. Tapi kalau orang itu memang malas, orang itu mengabaikan tugas, itu perkaranya lain. Itu pasti tak undang ke ruang saya. Tapi kalau hanya sekedar, aduh Pak, itu dong baru ditanya saya udah ketakutan kok. Iya kan? Iya. Itu Mas. Jadi saat itu juga ketika ada masalah yang memang masalah-masalah kecil gitu ya. Itu juga ngapain nunggu nanti? Nanti kalau nunggu nanti malah dia udah ketakutan dulu gitu kan. Iya, Pak. Terus selanjutnya Pak,
adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak Rojak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oh pasti, saya tidak bisa bekerja sendiri Mas. Saya itu ada orang-orang yang saya percaya, orang-orang dekat kepala sekolah. Di sini kan ada wakil kepala sekolah sampai beberapa orang. Kemudian yang kedua ada 8 standar kan, gitu. Terus ada PU dan lain sebagainya. Mereka adalah tangan-tangan saya, mata saya, kaki saya gitu kan. Dan mereka orang-orang yang saya nilai itu sudah bijak, sudah mumpuni dalam bidangnya. Jadi ketika saya ada masalah yang memang dalam tanda kutip saya harus menggali info lebih dalam atau bahkan mengambil sebuah keputusan, mereka lah salah satu di antara, salah banyak di antara menjadi referensi saya. Dan itu memang sudah menjadi tupoksi mereka. Saya tidak mungkin bekerja sendiri, saya tidak mungkin mengambil keputusan sendiri, dan saya tidak mungkin menjadi orang yang otoriter. Walaupun saya punya otoritas. Gitu. Baik Pak. Masih Mas? Ini terakhir Pak. Jangan terlalu banyak Mas, ini sudah ini energi saya. Dari semua yang disampaikan oleh Pak Rojak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Rojak petik Pak dari kegiatan tadi ini? Wah, itu sebenarnya kalau bahasa pembelajaran ya Mas, experimental is the best teacher. Kita ini kalau mau menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang cerdas, kita belajar dari siapa? Dari dua hal. Pertama, tadi saya sampaikan eksperimental edukasi, pengalaman pribadi. Yang kedua kali, memetik pengalaman orang lain. Itu penting sekali Mas. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada 30 juz, 2/3-nya cerita sejarah. Kenapa sejarah lebih banyak diungkap di dalam sebuah kitab suci? Karena ketika kamu punya masalah, kamu lihat orang-orang dulu ketika menemui masalah itu, seperti apa treatmentnya atau cara menyelesaikan persoalan itu. Makanya tarikh itu menguasai dominan sekali dengan Al-Quran. Ada masalahnya Nabi Yunus, ada masalahnya Nabi, semua Nabi ada di situ. Bahkan orang-orang bijak, orang-orang contoh kayak Luqman itu ya, itu kisah Asbabul Kahfi ketika masuk ke dalam gua tertutup batu, orang itu kena masalah enggak? Kena masalah Mas, enggak bisa keluar. Bagaimana dia bisa keluar? Nah, akhirnya mereka itu kemudian menggunakan ilmu masing-masing atas perbuatan baik mereka sebagai tawasul. Iya, sebagai tawasul terhadap Allah atas perbuatan baik mereka. Seperti itu. Jadi pengalaman saya sebagai kata kunci dalam memimpin rumah tangga, dalam memimpin sekolahan, ya dalam organisasi. Terus ini Mas, saya melihat panjenengan, ya saya tidak hanya melihat panjenengan, banyak kaula muda karena saya tinggal beberapa bulan lagi saya pensiun. Pengalaman saya bisa saya sampaikan walaupun itu pengalaman selalu, tetapi pada intinya yang paling penting kamu harus berguru terhadap pengalamanmu sendiri dan berguru kepada pengalaman orang lain. Itulah ayat kauniyah, ayat yang tidak tertuang di dalam kitab suci, tetapi tertuang di dalam pergaulan kita dan pengalaman kita sehari-hari. Kita antum a'lamu bi umuri dunyakum. Apa Mas? Zamanmu adalah bukan zaman anak-anakmu. Jadi zaman saya itu beda dengan zaman Anda nanti ke depan. Walaupun zaman ke depan ini adalah zaman globalisasi dan zaman digitalisasi. Itu yang kalian harus menyesuaikan diri dengan itu. Saya sudah punah, saya selesai, sebentar lagi saya punah, saya selesai tugas saya, tetapi kembali tadi ke penanganan etika, dilema etika itu dibutuhkan seorang pemimpin yang bijak. Banyak orang cerdas, banyak orang pinter, tapi keblinger karena tidak punya ilmu bijak. Itu tolong catat pengalaman saya, barangkali bermanfaat bagi kehidupan Pak Narso, Pak Hamdan, terutama dalam kehidupan di organisasi, ya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan dalam rumah tangga. Dan saya minta kalau panjenengan kembali punya banyak pengalaman, aktiflah di organisasi-organisasi yang tidak dilarang. Contoh ada organisasi keagamaan, organisasi di desa itu ada
ada apa namanya Baperdes apa BPD, ada LKMD dulu, sekarang LP2M apa ya, LP3M apa dan seterusnya. Organisasi kepemudaan, bahkan jangan malu menjadi ketua RT. Jujur Mas, saya punya pengalaman memimpin karena saya berangkat dari ketua RT selama 13 tahun. Disitulah saya memimpin orang yang sangat heterogen, sangat berbeda latar belakang ekonominya, pendidikannya. Disitulah saya bisa menjadi dewasa, bisa memimpin sekolah besar. Alhamdulillah sampai hari ini saya jadi kepala sekolah itu sudah cukup lama, baik dari SD maupun sampai SMP. Itu sambil berbagi ya Mas ya. Selamat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke kalian, pendidikan berdua, mudah-mudahan bagian dari ilmi yuntafamubi bagi saya, ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Dan itu tadi belajar dari pengalamanmu dan pengalaman orang lain. Sukses ya Mas. Terima kasih Pak. Banyak, Pak. Alhamdulillah ini pertanyaan terjawab semua dan jawabannya sangat luar biasa ya. Artinya bijaksana karena pengalamannya sudah banyak, dia sudah 7 tahun memimpin sekolah ini dan kami sangat bangga dengan tadi pengalaman-pengalaman dan untuk kita ya, Bisa kita aplikasikan ya Pak ke depan sebagai calon pemimpin. Insya Allah Dari pelajaran. Insya Allah seperti itu. Tapi pada intinya gini Mas, saya menjawab pertanyaan panjenengan berdua tadi. Saya tidak belajar dari buku. Ini jawaban yang saya sampaikan spontanitas dan itulah pengalaman saya. Yang dialami langsung. Pak. Yang saya alami langsung. Ya, itu bisa kamu bantah, bisa kamu potong tidak dipakai, silakan. Karena tadi antum a'anu biumuri dunia. Gitu. Jadi masa saya bukan masamu gitu. Nanti masamu akan lebih modern lagi dalam mengelola sebuah kasus. Tapi ini saya tidak dari buku, tapi saya dari pengalaman. Cukup? Ya, cukup Pak. Terima kasih waktunya Pak. Oke. Mohon maaf ini barangkali. Ya, terima kasih.